semua, kami dari kelompok 7. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Novitasari dengan NIM 101032430028 bersama rekan saya. Dengan aku, Deo Primalisyono dengan NIM 101032400015. Dengan aku Kira-Kira Jasman dengan NIM 1010324140. Dengan aku Menasari Silaban dengan NIM 101032400235. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan terkait komponen penyusun router dan perkembangan perangkat router. Selamat menyaksikan. Dadah! Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan dan meneruskan paket data antar jaringan tersebut. Menurut Cisco 2003, router bekerja dengan membaca alamat IP tujuan dari paket data, kemudian menentukan jalur terbaik berdasarkan tabel routing yang dimilikinya. Fungsi utama router meliputi menghubungkan jaringan LAN, WAN, dan internet, meneruskan data berdasarkan IP tujuan, memberikan keamanan jaringan dasar seperti firewall dan VPN, mengatur kualitas layanan atau quality of service atau QoS, mendukung protokol modern seperti IPv6. Secara garis besar, router memiliki dua peran penting, yaitu control plane yang menangani pengambilan keputusan routing, serta data plane yang bertugas meneruskan paket data sesuai tabel forwarding. Hai semua, pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang komponen perangkat keras atau hardware pada router. Router merupakan perangkat yang sangat penting dalam jaringan, karena fungsinya adalah mengatur aliran data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Namun, agar bisa bekerja dengan baik, router tidak hanya mengandalkan perangkat lunak saja, tetapi juga didukung oleh beberapa komponen fisik yang masing-masing memiliki peran yang sangat vital. Pertama-tama, mari kita mulai dengan CPU atau prosesor. Kita biasanya menyebut CPU ini sebagai otak dari router, dikarenakan semua instruksi dan logika pengolahan data dijalankan oleh CPU nantinya. Misalnya, ketika data datang dari si jaringan, CPU bertugas memutuskan kemana data itu harus diteruskan berdasarkan tabel routing yang sudah ada. Semakin cepat dan canggih sebuah CPU, semakin besar kapasitas router untuk menangani lalu lintas data yang padat tanpa mengalami keterlambatan. Jadi, prosesor ini benar-benar menentukan seberapa kuat dan responsif router dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, ada di memori. Memori pada router terbagi menjadi dua jenis, dan masing-masing punya fungsi spesifiknya. Seperti pada RAM atau Random Access Memory, digunakan untuk menyimpan data sementara. Data ini termasuk tabel routing dinamis, buffer data, dan informasi lain yang dibutuhkan CPU saat router beroperasi. Sementara itu juga ada pun ROM, Read Only Memory, atau Flash Memory, yang berfungsi menyimpan sistem operasi router, firmware, dan konfigurasi dasar. Keistimewaan dari ROM juga adalah meskipun router sudah dimatikan, sistem operasi dan pengaturan penting tetap tersimpan, sehingga saat dinyalakan kembali nantinya, router bisa langsung bekerja tanpa harus mengatur ulang semuanya. Kemudian kita masuk ke port dan antarmuka. Router modern memiliki berbagai port untuk memastikan fleksibilitas koneksi. Adapun port LAN untuk menghubungkan perangkat di jaringan lokal, dan port WAN untuk menghubungkan router ke jaringan internet. Selain itu, router biasanya dilengkapi dengan port internet yang kecepatannya juga bervariasi, mulai dari 1 gigabit hingga 10 gigabit, tergantung spesifikasi dari perangkat. Untuk jaringan berkecepatan tinggi, beberapa router juga menyediakan port fiber optik seperti SFP atau SFP Plus yang memungkinkan transfer data lebih cepat, stabil, dan jangkauannya yang lebih jauh. Port-port ini juga memungkinkan router menyesuaikan diri dengan berbagai kebutuhan jaringan, baik untuk penggunaan rumah, kantor, maupun jaringan perusahaan besar. Selanjutnya ada komponen yang biasa disebut sebagai switching fabric. Switching fabric ini bisa diibaratkan sebagai jalan tol internal di dalam router. Fungsinya adalah menghubungkan port input juga dengan port output, sehingga data dapat berpindah antar port dengan cepat. Hal ini memungkinkan router memindahkan data tanpa melalui CPU, sehingga proses transfer lebih efisien dan tidak terjadi penumpukan data. Switching fabric sangat penting, terutama pada router yang menangani banyak koneksi sekaligus. Yang terakhir, kita ada power supply dan sistem pendingin. Power supply berfungsi memastikan seluruh komponen mendapatkan daya listrik yang stabil, sehingga router dapat beroperasi tanpa gangguan. Sementara itu, sistem pendingin yang bisa berupa kipas atau heatsink menjaga suhu router tetap ideal. Ini penting juga karena router bisa dibilang kerjanya terus-menerus. Apalagi yang menangani traffic tinggi, pasti menghasilkan panas yang berlebih. Tanpa pendinginnya efektif, komponen internal bisa overheat yang bisa menyebabkan kerusakan atau penurunan performa pada router.
Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, semua komponen ini bekerja sama dengan baik. Seperti pada CPU yang mengatur proses, memori yang menyimpan data, port dan antarmuka menyediakan jalur koneksi, switching fabric memastikan data bergerak, dan power supply serta pendingin menjaga kestabilan operasi pada router. Tanpa salah satu dari komponen ini, router tidak akan bisa bekerja secara optimal. Selanjutnya, kita akan membahas secara lebih mendalam mengenai komponen perangkat lunak dan protokol routing yang berjalan di dalam sebuah router. Seringkali kita hanya membayangkan router sebagai perangkat keras dengan lampu indikator dan beberapa port jaringan. Namun sebenarnya, kinerja sebuah router tidak hanya bergantung pada hardware, melainkan juga pada software atau sistem operasi khusus yang dirancang untuk mengelola lalu lintas data. Beberapa contoh sistem operasi router yang terkenal diantaranya adalah Cisco EOS, Juniper Junos, dan sistem operasi berbasis open source atau OpenWRT atau FiOS. Sistem operasi ini memiliki peran yang sangat penting, mulai dari mengatur proses konfigurasi, melakukan manajemen jaringan, memantau kinerja, sampai menyediakan fitur-fitur canggih seperti firewall, quality of service, serta dukungan untuk virtual private network atau VPN. Melalui antarmuka sistem operasi inilah, administrator jaringan dapat menentukan kebijakan keamanan, mengatur alamat IP, dan memonitor kondisi jaringan secara real time. Selain sistem operasi, router juga sangat bergantung pada protokol routing. Protokol ini adalah seperangkat aturan yang membantu router menemukan dan memilih jalur terbaik agar paket data dapat sampai ke tujuan dengan efisien. Beberapa protokol yang paling umum digunakan diantara lain RIP atau Routing Information Protocol, OSPF, Open Source Path First, EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, dan BGP, Border Gateway Protocol. RIP merupakan protokol lama yang menggunakan perhitungan jumlah hop untuk menentukan rute terbaik. OSPF yang lebih modern menggunakan algoritma berbasis link state sehingga dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi jaringan. EIGRP yang dikembangkan oleh Cisco menggabungkan keunggulan metode distance vector dan link state untuk kinerja yang lebih optimal. BGP di sisi lain merupakan tulang punggung routing di tingkat global, terutama digunakan untuk menghubungkan jaringan antar penyedia layanan internet atau ISP. Protokol-protokol ini memungkinkan router beradaptasi secara dinamis ketika terjadi gangguan seperti kabel putus atau perubahan topologi jaringan, sehingga koneksi tetap stabil dan dapat menemukan jalur alternatif dengan cepat. Di balik layar, sebuah router memiliki arsitektur internal yang tersusun atas beberapa komponen utama: input port, switching fabric, output port, and routing processor. Input port bertugas untuk menerima paket data yang masuk dari berbagai perangkat atau jaringan lain. Switching fabric berfungsi sebagai jembatan internal yang menghubungkan input port dengan output port sehingga paket bisa dialihkan ke jalur yang tepat. Output port kemudian mengirimkan paket ke tujuan berikutnya. Sementara itu, routing processor berperan sebagai otak yang mengatur seluruh proses routing, memelihara tabel rute, dan menjalankan protokol routing yang telah dikonfigurasi. Dengan pemahaman dan menyeluruh mengenai komponen software, protokol routing, dan arsitektur internal ini, kita dapat melihat bahwa router bukan sekedar perangkat keras sederhana, melainkan sebuah sistem cerdas yang memungkinkan komunikasi data dan jaringan modern berjalan secara cepat, aman, dan andal. Bagian terakhir ini, saya akan menjelaskan terkait perkembangan router pada saat ini. Router telah mengalami perjalanan panjang dalam evolusi teknologinya, mulai dari generasi pertama hingga generasi kelima. Perkembangan ini tidak terlepas dari kebutuhan jaringan yang semakin meningkat, baik dari sisi kapasitas, kecepatan, maupun keamanan. Pada generasi pertama, router menggunakan forwarding yang terpusat, di mana semua paket diproses oleh CPU utama melalui bus internal. Model ini tuh termasuk sederhana, tetapi cepat mencapai batas performa ketika nanti traffic dan jumlah antarmukanya meningkat. Lalu, memasuki generasi kedua, muncullah konsep modul interface dengan kecerdasan tambahan atau interface card serta adanya cache routing. Dengan begitu, sebagian proses forwarding dapat langsung ditangani oleh modul antarmuka tersebut. Sehingga beban CPU utama berkurang dan hambatan bus internal bisa diminimalkan.
Generasi ketiga menghadirkan perubahan besar dengan adanya pemisahan yang jelas antara fungsi kontrol atau routing dengan forwarding. Pada generasi ini terdapat board khusus yang menangani routing dan manajemen, serta board forwarding atau line cards yang mampu melakukan forwarding secara mandiri. Nah, hasilnya ini, komunikasi data internal bisa berjalan lebih paralel, efisien, dan cepat. Perkembangan semakin signifikan pada generasi keempat dengan hadirnya hardware khusus seperti ASIC serta Fabric switching canggih. Inovasi ini tuh memungkinkan di mana paket diproses jadi lebih cepat, sekaligus mendukung berbagai fitur jaringan yang kompleks, misalnya quality of service atau QoS, manipulasi header, hingga kebutuhan backbone dengan traffic yang sangat tinggi. Kemudian, pada generasi kelima, fokus tidak hanya pada kecepatan lagi, melainkan juga pada kekayaan layanan jaringan. Router mulai mendukung MPLS, VPN, multicast, keamanan yang terintegrasi, manajemen edge, serta optimasi biaya operasional tanpa mengurangi fleksibilitas jaringan. Nah, router modern saat ini berkembang jauh melampaui fungsi dasarnya. Router masa kini sudah mendukung standar Wi-Fi terbaru, mulai dari Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, bahkan Wi-Fi 7 yang menawarkan kecepatan lebih tinggi, latensi rendah, serta efisiensi energi. Selain itu, port Ethernet berkecepatan tinggi seperti 2,5G hingga 10G sudah mulai umum digunakan. Tidak hanya pada perangkat kelas enterprise, tetapi juga pada router kelas menengah ke atas. Dari sisi keamanan, router modern kini semakin diperkuat dengan dukungan WPA3, proteksi perangkat IoT, serta firewall bawaan yang memberikan lapisan pertahanan tambahan bagi pengguna. Selain itu, konsep mesh network juga mulai banyak diadopsi agar sinyal Wi-Fi bisa menjangkau seluruh area rumah atau kantor secara merata. Mengurangi masalah dead spot, integrasi dengan cloud pun semakin memudahkan pengguna dalam melakukan manajemen jarak jauh, update otomatis, dan pemantauan kondisi jaringan secara real time. Kehadiran fitur-fitur inilah yang menjadikan router bukan sekedar perangkat penghubung, tetapi juga sebagai pusat kendali jaringan yang cerdas. Nah, menurut laporan IEEE Spectrum pada tahun 2024 dan Cisco Annual Internet Report pada tahun 2023, tren masa depan router kini mengarah pada pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam manajemen jaringan, dukungan penuh terhadap IPv6 untuk mengantisipasi lonjakan perangkat IoT, serta kemampuan untuk mengoptimalkan aplikasi real time seperti cloud gaming, video conference, augmented reality, virtual reality, hingga smart home yang terhubung secara otomatis. Tidak hanya itu, tren green networking juga mulai berkembang, yakni desain router yang lebih hemat energi demi mendukung keberlanjutan lingkungan. Nah, router ini semakin ke depan bahkan akan terintegrasi dengan edge computing, sehingga mampu melakukan komputasi ringan langsung di dekat dengan sumber datanya, bukan hanya sekedar meneruskan lalu lintas jaringan. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat contoh nyata perkembangan router nih. Misalnya, produk-produk seperti TP-Link Acer AXE300 atau Asus ROG Rapture GT AXE 160000 itu sudah mendukung Wi-Fi 6E dengan kecepatan belasan gigabit per detik. Sementara di ranah enterprise, Cisco Catalyst 8000 mengintegrasikan keamanan Zero Trust, SD-WAN, dan dukungan cloud. Di Indonesia sendiri, penyedia layanan internet juga semakin banyak, menawarkan router fiber yang mendukung Wi-Fi 6 dan sistem mesh agar pelanggan dapat menikmati internet yang stabil, baik untuk belajar, bekerja, maupun hiburan digital. Nah, dengan demikian, router telah berevolusi dari perangkat forwarding sederhana menjadi pusat kendali jaringan modern yang cerdas, aman, dan berkecepatan tinggi, dari generasi pertama hingga generasi kelima. Kita sendiri bisa menyaksikan bagaimana perubahan arsitektur dan teknologi membawa router ke tingkat yang jauh lebih maju. Tren masa depan menunjukkan router akan semakin pintar dengan integrasi AI, lebih ramah lingkungan, serta siap menghadapi tantangan aplikasi masa depan seperti IoT, AR atau VR, maupun cloud computing. Dari pembahasan yang telah disampaikan, disimpulkan bahwa router adalah perangkat vital dalam jaringan komputer. Router tersusun
dari hardware seperti CPU, memori, port, dan switching, pabrik, serta software berupa sistem operasi dan protokol routing. Fungsinya tidak hanya untuk menuliskan data, tetapi juga menyediakan keamanan, manajemen, dan kualitas layanan. Seiring berkembangannya teknologi, router kini mendukung Wi-Fi generasi baru, port berkecepatan tinggi, serta keamanan yang semakin canggih. Dengan memahami komponen dan perkembangannya, kita dapat lebih siap menghadapi tantangan jaringan di masa depan.